wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa menghadiri majelis pada malam hari ini. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita bagaimana tata cara ibadah yang benar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan materi kita seputar tazkiyatun nufus, yaitu hal-hal yang bisa mensucikan jiwa. Kemarin kita sudah bahas, yang pertama adalah berkaitan dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua kita bahas berkaitan dengan ittiba, mengikuti Rasul. Kemudian yang ketiga pada malam hari ini adalah berkaitan dengan fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Disebutkan dalam kitab ini, fadhailuhu fil Qur'ani katsiratun. Keutamaan orang berilmu di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Di sini disebutkan beberapa ayat. Salah satunya disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadalah. Ayat yang ke-11 Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah juga meninggikan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu agama itu ditinggikan oleh Allah derajatnya. Ini keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Dan bahkan di dalam ayat yang lainnya, Az-Zumar ayat 9, Allah mengatakan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu agama, orang-orang yang tahu, dan orang-orang yang tidak tahu ilmu agama? Tentu jawabannya enggak sama. Jawabannya enggak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Di dalam hadis disebutkan, wa ammal ahbaru, adapun dalil dari hadis, dari khabar, faqaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang itu akan dipahamkan tentang agama. Maka dalam hadis ini dikatakan oleh Syekh bin Baz, beliau mengatakan
di dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang itu akan dipahamkan ilmu agama. Maka kata Syekh bin Baz, kata beliau, alladzi la yata'allamu wa la yatafaqahu ma aradallahu bihi khairan. Maka orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menghilangkan kebodohan pada dirinya, maka dia adalah orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita introspeksi diri. Di dalam hadis ini disebutkan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu orang-orang yang dipahamkan tentang ilmu agama, orang yang menuntut ilmu agama. Maka hendaklah hadis ini menjadi motivasi bagi kita. Ketika kita ingin dikehendaki kebaikan dari Allah, Allah menghendaki kebaikan pada kita, maka hendaklah kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, di sini, di majelis ini ada beberapa majelis rutin, dan bahkan di riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Muslim, hadis ini sangat terkenal berkaitan dengan keutamaan orang menuntut ilmu agama. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menapaki jalan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Diterangkan oleh penulis kitab ini, apa sih makna menuntut ilmu di sini? Ada dua makna. Kata beliau, wasulukut tariqi liiltimasi ilmi yadkhulu fihi sulukut tariqil hakiki wa huwal masyu bil aqdami ila majalisil ulama'i. Yang pertama yang dimaksud menapaki ilmu, menapaki jalan menuntut ilmu, yang pertama adalah ya datang ke majelis ilmu. Datang dari rumah menuju majelis ilmu seperti kita sekarang. Ini yang dimaksud. Yang kedua, yang dimaksud juga termasuk di dalamnya adalah wa yadkhulu fihi sulukut tariqil ma'nawiyah ila usul ilmi mislu hifdhihi wa mudarasatihi. Dan makna yang kedua adalah walaupun tidak menghadiri majelis ini, mungkin di rumah melihat video pengajian, menyaksikan live streaming mungkin di rumah, itu juga termasuk orang menapaki jalan menuntut ilmu walaupun di rumah. Cuma yang lebih utama yang hadir. Yang lebih utama yang hadir. Jadi hadis ini mempunyai dua makna. Secara hakiki yaitu datang ke majelis ilmu, dan secara maknawi adalah mempelajari ilmu walaupun dari rumah, walaupun membaca buku, ya, walaupun mendengarkan video. Maka keutamaan bagi kita bergabung di grup-grup WhatsApp, ya, yang di situ grupnya berkaitan dengan majelis ilmu, karena kita sering diingatkan. Itu keutamaan ketika kita berteman dengan orang-orang soleh. Bahkan story-nya aja itu mengandung peringatan, nasihat. Kemudian apa yang dimaksud dengan dimudahkan masuk surga? Maka Allah akan memudahkan dia masuk surga. Disebutkan oleh penulis di sini dalam kitab ini, yang dimaksud dimudahkan masuk surga dengan menuntut ilmu agama itu, kata beliau, qad yuradu bidzalika annallaha yusahilu lahu ilma alladhi talabahu wa salaka tariqahu. Maknanya juga bisa berarti bahwasanya Allah memudahkan dia ilmu yang dia tuntut. Allah memudahkan orang itu paham tentang ilmu yang dia tuntut. Dan ilmu ini mendekatkan kepada Allah dan kemudian memudahkan masuk surga. Maka Allah memudahkannya ilmu yang dia tuntut.
Fa innal ilma tariqun yusilu ilal jannah. Karena ilmu agama ini menunjukkan kepada surga, membawa kepada surga. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana ulama terdahulu mengatakan, hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi. Apakah penuntut ilmu agama itu ada penolong baginya? Maka disebutkan di sini, faqat yuradu bihi tariqul jannati yaumal qiyamati. Makna dimudahkan di sini juga dimudahkan ketika proses di hari kiamat. Salah satunya adalah wa wasiratu wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Kita semuanya nanti akan melalui proses berkaitan dengan fase-fase kehidupan akhirat. Maka nggak mudah ketika orang itu meninggal, perjalanannya itu masih jauh. Di alam kubur itu masih lama, menunggu hari kiamat. Ketika hari kiamat, ada hari kebangkitan, dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di mahsyar, dihisab, masih lama. Maka ini membutuhkan bekal yang baik. Maka kata sahabat Ali, makna takwa adalah istidadu liyaumir rahim, persiapan untuk berpergian yang amat jauh. Jadi ke akhirat ini perjalanan yang amat jauh, butuh bekal yang, maka solusi bagi kita. Satu hadis itu tadi ya memotivasi kita. Paham nggak paham datang ke pengajian. Kenapa? Karena dimudahkan oleh Allah masuk surga. Di sini keutamaannya orang menuntut ilmu. Karena kita duduk-duduk seperti ini, kita didoakan oleh para malaikat. Didoakan ikan-ikan yang di lautan. Di dalam satu hadis disebutkan seperti itu. Dan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ketenangan, keutamaan majelis ilmu. Kemudian ilmu agama ini, wa ilmu aidan yadulu ala Allah ta'ala min aqrabit thariq. Ilmu agama ini adalah jalan yang paling dekat menuju Allah. Faman salaka tariqahu wasala ilallah, maka siapa yang menapaki jalannya maka nyampe kepada Allah. Wa ilal jannati min aqrabi tariqin, dan ilmu agama ini adalah jalan termudah, jalan paling mudah menuju surga. Wa ilmu aidan yahtadi bihi fi dhulumati jahli wasyubhi wasyukuki, dan ilmu agama juga sebagai petunjuk dari kebodohan, sebagai petunjuk dari subhat, sebagai petunjuk dari keraguan. Karena Allah menamakan Al-Quran itu walihada sammallahu kitabahu nuron, maka Allah menamakan kitabnya nuron, cahaya, sebagai petunjuk. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, fa idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhallan fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin faddalu wa adallu. Sesungguhnya ilmu itu akan diangkat, ilmu itu akan dicabut. Sesungguhnya ilmu itu akan dicabut.
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabut langsung orang-orang itu bodoh semua. Tidak seperti itu. Pencabutan ilmu itu bukan seperti itu. Tidak langsung dicabut kemudian orang bodoh semuanya. Tapi dengan apa prosesnya? Ya, prosesnya adalah walakin yakbiduhu biqabdil ulama. Tapi dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Diwafatkannya para ulama yang robani ini tercabutnya ilmu. Fa'idha lam yabqa alimun, ketika tidak ada lagi ulama yang robani, ulama yang membimbing manusia ini kepada kebenaran, maka manusia ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ditanyai tentang agama, bertanya agama pada orang yang bodoh. Maka apa akad yang terjadi ketika bertanya ilmu kepada orang bodoh? Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin. Kemudian orang yang bodoh itu akan berfatwa tanpa ilmu, karena tidak punya ilmu. Maka apa yang terjadi? Fadhalu wa adhalu, maka dia sesat dan menyesat. Maka diwafatkannya ulama ini salah satu dicabutnya ilmu. Kemudian Ubadah bin Samit ditanya tentang apa sih makna dicabutnya ilmu ini. Wasu'ila Ubadatu ibn Samit an hadal hadisi faqala. Ubadah bin Samit ditanya tentang hadis ini, maka Ubadah bin Samit mengatakan, "Lau syi'ta la ahbartuka bi awali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'u." Jika engkau menginginkan, aku menghabarkan, memberitahukan kepada engkau ilmu apa yang pertama kali akan dicabut dari manusia, yaitu khusyuk. Khusyuk, ilmu yang menyebabkan orang itu takut sama Allah. Maka tatkala saat ini ilmu dimudahkan, dan bahkan mungkin orang saat ini lebih pintar, lebih luas wawasannya, tetapi yang dicabut pertama kali di sini kata Ubadah bin Samit adalah bagaimana ilmu itu menjadi orang takut kepada Allah. Karena hakikatnya ilmu innama yashallaha min ibadihi. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hamba yang punya ilmu. Kalau ilmu itu sudah nggak bikin takut, maka ini dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Ubadah bin Samit membagi ilmu itu ada dua. Kata beliau, fa innama qala Ubadatu radhiyallahu anhu hada li'anna ilma kismani, karena ilmu ada dua. Yang pertama adalah maka nasamratahu fil qalbil insan, apabila ilmu itu buahnya itu mempengaruhi hati, mempengaruhi hati. Wal ilmu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi al-muqtadhi li khasyatihi, yaitu ilmu berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal perbuatan-perbuatan, yang mana semua ini menjadikan orang itu takut, menjadikan orang itu lebih tunduk, menjadikan orang itu lebih mengagungkan Allah, menjadikan orang itu lebih cinta kepada Allah, menjadikan orang itu hanya berharap kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Inilah ilmu yang pertama kata Ubadah bin Samit. Maka ketika kita tahu bahwasanya nama Allah As-Sami, berarti Allah mempunyai sifat As-Sima, Maha mendengar. Ya, jadi ilmu masalah ini jadi perdebatan masalah asma wa sifat ini bukan hanya diperdebatkan, tapi hendaknya mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah itu menjadi pengaruh pada kita. Salah satunya mengenal bahwasanya Allah As-Sami, Allah Maha mendengar, maka kita merasa
setiap perbuatan kita ini diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Maka hendaknya ketika kita mengenal nama Al-Basir, kita ini ketika kita melakukan perbuatan yang dilarang Allah, merasa kalau kita dilihat oleh Allah. Ini namanya muraqabah, atau bahasa lainnya itu al-ihsan. Al-ihsan. Ya, jadi beribadah seakan-akan kita ini diawasi oleh Allah. Ini hendaknya seperti itu. Ilmu itu seperti itu. Jadi semakin tambah ilmu, semakin takut sama Allah. Harusnya seperti itu. Semakin tambah ilmu, semakin takut mendolimi manusia. Harusnya seperti itu ilmu. Ini kata Ubadah bin Samit. Kemudian, dan ini yang dinamakan wa ilmun nafi'. Maka kita jangan lupakan ketika pagi hari subuh itu jangan sampai tinggalkan doa. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan. Jangan sampai ditinggalkan doa. Setiap subuh dibaca. Karena hidayah itu ada dua. Seperti ini menuntut ilmu ini menjemput hidayah irsyad, menjemput hidayah irsyad. Tanya pada orang berilmu, menghadiri kajian, membaca, melihat video. Itu hidayah irsyad, petunjuk. Tapi kadang-kadang orang walaupun sudah menjemput hidayah itu masih belum dapat hidayah, masih belum lurus, masih belum istiqamah. Maka perlu meminta kepada Allah hidayah taufik. Memohon kepada Allah agar ditetapkan dalam istiqomah. Salah satu doanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Maka kita ini fakir, kita ini butuh dengan petunjuk Allah. Kita butuh dengan taufik Allah. Maka sebanyak apapun amal kita, sebanyak apapun ilmu kita, kita perlu memohon kepada Allah agar senantiasa kita ditetapkan dalam keistiqomah. Maka inilah ilmu yang pertama. Adapun ilmu yang kedua adalah ilmu lisan. Fadaka hujjatun ala ibni Adam kama qala fil hadis. Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu hujjah bagi kalian, penolong bagi kalian. Tapi Al-Quran itu juga bisa menjadi bumerang bagi kalian. Maksudnya dia membaca Quran, dia tahu artinya tapi tidak diamal. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan gini. Inna aqwaman yaqra'ul Qur'ana la yuzawizu tarakiyahum. Walakin idza waqa'a fi qalbi farasahu fihi nafa'. Sesungguhnya orang-orang membaca Quran tetapi bacaan Qurannya itu tidak melewati kerongkongan. Jadi di lisan saja. Bacaan Qurannya itu tidak berpengaruh pada hidup. Padahal kata beliau walakin idza waqa'a fi qalbi. Padahal kalau bacaan Quran itu direnungi terus diamalkan, direnungi terus diamal. Para sahabat kan gitu dulu. Sahabat itu ngafalnya itu nggak banyak, langsung. Sahabat tidak akan menambah hafalannya kecuali sudah mengamal. Itu sahabat. Itu para sahabat. Maka bagaimana keimanannya para sahabat? Hendaknya kita ini semakin baca Quran, semakin menambah iman kita. Wa idza tuliyat ayatu zadathum. Ketika dibacakan ayat-ayatnya itu lebih bertambah tentang kemudian wa ilmul batin alladhi khalitul quluba wa yusallihuha. Inilah ilmu yang mempengaruhi hati, ilmu yang bikin semakin bertambah semakin takut kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu lisan hanya sekedar pengetahuan,
hanya sekedar jadi hafalan, hanya sekedar diucapkan tanpa diamalkan, maka kata beliau wa yabqa ilmu lisan fayatahawanu nasu bihi wa la ya'maluna bimuqtadahu. Adapun ilmu hanya sekedar dihafal, diucapkan, manusia meremehkannya. Banyak yang tidak mengamalkan konsekuensi dari ilmu. Banyak dalam Al-Quran larangan-larangan untuk berbuat kesyirikan. Makanya tadi banyak orang Islam masih banyak yang mendatangi ayat tentang riba, ancaman riba, tapi masih banyak yang terjerumus pada ayat-ayat berkaitan dengan tidak boleh berbuat zalim, tapi masih banyak yang berbuat, tidak boleh menipu, tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, tapi masih banyak dilakukan. Nah, ini menandakan bahwasanya ini ilmu hanya ilmu lisan, bukan ilmu yang menjadikan lebih takut kepada Allah. La hamalatahu wala ghairahum sumayyadhabu hadha ilmu bidhabi hamalatihi wa taqumu sa'atu ala syiraril halqi. Baik yang punya ilmu maupun yang enggak punya ilmu tapi enggak diamalkan. Yang punya ilmu juga melakukan dosa sebagaimana orang yang enggak punya ilmu. Maka ilmu seperti ini akan hilang ketika orang yang membawa ilmu itu meninggal. Hilang hafalannya. Karena orang yang membawa ilmu itu meninggal. Maka ketika orang yang membawa ilmu itu hilang, wa yaqumus sa'atu ala syiraril khalqi, maka nanti itu di akhir zaman terjadinya kiamat itu seburuk-buruk makhluk. Karena sudah nggak ada orang yang takut kepada Allah. Ini seburuk-buruk. Dan juga dalil berkaitan dengan keutamaan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan Rasulullah mengatakan la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad, tidak boleh melakukan hasad kecuali di dalam dua perkara. Hasad itu dilarang, iri itu dilarang. Cuma ada dua perkara yang diperbolehkan, walaupun ini ulama beda membahasakan. Ini bukan hasad yang mau disebut ini, tapi ghibthah, namanya ghibthah. Nanti ada perbedaan hasad dengan ghibthah. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqi. Orang yang diberikan harta, kemudian harta itu digunakan di dalam ketaatan kepada Allah, diinfakkan jalan Allah, disedekahkan, menolong orang. Maka kita iri seperti itu boleh. Ya, melihat orang kaya kok senang bersedekah, kita boleh iri seperti itu, Jadi pengen seperti orang itu. Kita pengen orang seperti itu, kemudian kita kalau seperti itu kita sedekah. Allahumma sayyiban. Kemudian yang kedua yang kita boleh iri, yang kedua adalah rajulun atahullahu al-hikmata fawayati biha wa yu'allimuha. Seorang yang diberikan ilmu oleh Allah, dia mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkan ilmu. Kita boleh iri seperti itu. Orang itu kok punya ilmu, diamalkan ilmunya, kita boleh iri seperti itu. Walaupun perbedaan hasad dengan ghibthah seperti ini. Kalau hasad seperti ini, ada saudaranya kaya, dia pengen kenikmatan itu hilang. Dia nggak senang kalau saudaranya itu kaya. Kita pengen orang yang kaya yang mendapatkan nikmat itu
hilang kenikmatannya. Ini hasad. Ini nggak ada begitu. Dia nggak pengen hilang. Dia pengen cuma seperti orang itu. Dia pengen cuma seperti orang itu. Tapi tidak berharap kenikmatannya hilang. Tapi kalau dia pengen kenikmatan pada saudaranya hilang, maka itu namanya hasad. Ini perbedaan ghibta dengan hasad. Dan hasad ini yang tidak boleh, adapun yang barusan ini yang diperbolehkan. Bahkan di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan di sini, innama dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 golongan. Untuk 4 golongan. Yang pertama adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fi malihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqan wa hada bi ahsanil manazili indallah. Orang yang diberikan harta dan diberikan ilmu agama, maka ini derajat yang paling tinggi. Karena dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu dan hartanya bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu dan hartanya dia menjalin silaturahmi, menyambung silaturahim. Ini kalau disebut silaturahim itu ada hubungan kekerabatan. Itu yang disebut silaturahim. Maka kita kalau mau bersedekah, ya, kalau masih ada kekerabatan, kemudian dia orang nggak punya, ya, kita sebagai kerabat dekatnya, ya, ketika bersedekah pada saudara kita yang butuh dengan kita, itu bukan hanya sekedar bersedekah, tapi pahalanya 2. 1, menyambung tali silaturahim. Yang kedua, bersedekah. Maka perhatikan ketika kita mau bersedekah. Lihat dari saudara kita, kekerabatan kita, ya, saudara bapak kita, saudara ibu kita, ada nggak yang butuh dengan sumbangan kita, ada butuh, ya. Maka itu 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah menyambung. Kemudian yang kedua adalah bahkan salah satu, ya, tanda, ya, perbuatan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kita ini menjalin, ya, kita menyambung, mengunjungi saudara-saudara orang tua kita. Ya, apalagi saudara orang tua kita itu orang yang enggak, ya, daripada kita sedekah jauh-jauh, sedangkan saudara kita ada yang masih kekurangan. Ini mempunyai keutamaan. 2 keutamaan. Maka kita perhatikan, ada nggak saudara kita yang kadang-kadang kita di sekitar kita, mungkin saudara kita, saya mendapati sendiri, ada orang itu, ya mungkin di sekitar kita itu, saya mendapati sendiri itu, ada orang itu, dia tiap harinya itu beli berasnya itu, jadi beli berasnya tiap hari, Pak. Saya dapati sendiri, Om. Jadi dia jual tempe, tiap hari bisa jual tempe 10, untungnya itu 5.000. Jadi dia itu, ya, membeli berasnya itu dari kadang-kadang 1/4, tiap hari 1/4. Jadi dia beli berasnya ketika tempenya sudah habis. Nggak mikir lauknya sudah, yang penting ada berasnya. Itu masih banyak orang seperti itu, masih banyak. Maka ini perlu kepedulian kita. Karena kita nyumbang jauh-jauh, mungkin tetangga kita ada yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Kadang-kadang orang nyari sampah itu, dia bisa makan kalau sudah jual sampahnya. Ya, nyari sampah dari pagi, dan berapa harganya sampah itu, plastik-plastik satu karung itu mungkin dapat uang 8.000, 12.000. Buat makan di kita. Maka kita ini perlu memperhatikan tetangga-tetangga kita seperti itu.
Kita tengok tetangga kita. Kita tengok saudara kita yang ada kekerabatan dengan kita. Walaupun kita nggak diumumkan nyumbang segini. Dan itu keutamaan ketika nggak diketahui oleh orang lain. Kita menyumbang sesuatu, memberikan makan seseorang, dan tidak diketahui oleh orang lain. Ini sesuatu keutamaan. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Orang yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu tapi nggak diberikan harta. Ya, dia punya ilmu agama tapi dia kekurangan. Tapi dia berkata, dia punya niat yang jujur. Dia katakan, lau anna limalan la amtu bi amalin fulan. Fawa biniyatihi wa ma fil ajri sawaun. Maka orang kedua ini, dia ketika seandainya aku memiliki harta seperti fulan, maka aku akan sedekahkan harta ini dengan niat yang jujur. Maka apa yang disebut dalam hadis ini? Fahuma fil ajri sawaun. Orang pertama dan orang kedua di dalam pahala sama. Ya. Karena punya ilmu. Saya juga punya angen-angen saja. Kalau aku dapat ini, aku akan begini, aku begini. Dengan kejujurannya, dengan niat kejujuran. Maka pahalanya sama. Pahalanya sama. Kemudian orang yang ketiga. Orang yang ketiga adalah orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Orang yang tidak diberi harta, orang yang ketiga adalah orang yang diberi harta tapi nggak dikasih ilmu. Orang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Maka apa yang terjadi? Fawa yukhbitu fi malihi la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi haqqan. Fahada bi aswa'il manazil indallah. Maka dia menghambur-hamburkan hartanya. Dengan hartanya dia tidak menyambung silaturahmi. Dia nggak peduli saudaranya yang kekurangan. Dia nggak peduli. Dia belikan sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. Dan dia dengan hartanya tidak bertakwa kepada Allah. Padahal di dalam hartanya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Ada zakatnya di situ. Ya, maka ini adalah model orang yang paling buruk. Model orang yang paling buruk. Kemudian orang yang keempat, yang terakhir adalah orang yang nggak dikasih ilmu dan juga nggak dikasih harta. Maka dia berangan-angan, seandainya aku punya seperti itu, punya uang seperti orang yang ketiga ini, aku akan gunakan untuk contohnya beli narkoba. Aku akan gunakan untuk poya-poya beli minuman keras. Padahal belum dia lakukan. Tapi dengan niatnya, keinginannya, maka apa? Fawa fil wizri sawaun. Maka di dalam dosa orang ketiga dan orang keempat sama. Maka apa kesimpulannya? Kata penulis, kesimpulannya apa? Fa'adati sa'adatu bijumlatiha ala ilmin wa mujibihi. Maka hasil kebahagiaan itu diperoleh, didapati karena punya ilmu dan dari pengaruh ilmu. Maka orang yang punya ilmu itu bisa mendapatkan kebahagiaan baik punya harta maupun nggak punya harta. Tapi orang yang nggak punya ilmu, wasyaqawatu, kebinasaan, kesengsaraan, bijumlatiha, dengan segala macamnya, dengan segala konsekuensinya, ala jahli wa samaratihi, diperoleh karena sebab kebodohan dan karena pengaruh dari kebodohan. Maka inilah keutamaan ilmu agama. Tadi orang yang bahagia baik punya harta maupun nggak punya harta, yang penting punya ilmu. Orang sengsara, orang yang sengsara itu salah satunya nggak punya ilmu agama. Udah kadang ada yang nggak punya ilmu, nggak punya harta,
Dan bahkan orang yang terburuk adalah orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya yang sombong, ada yang disombongkan kan? Ya, ada yang disombongkan, walaupun juga buruk. Tapi yang lebih buruk adalah orang miskin sombong, karena nggak ada yang disombongkan. Ya, omongnya apa? Ucapannya itu apa? Besar. Ucapannya besar. Ya, padahal nggak punya. Tapi ucapannya besar, meremehkan. Ya, berkata yang besar-besar. Nah, inilah orang yang paling buruk. Ya, karena nggak ada modal untuk sombong. Nggak ada modal untuk sombong. Maka kata Imam Ahmad, ya, masih lama nih. Kurang berapa menit? Kurang 9 menit. Cukup, insya Allah selesai. Kata Imam Ahmad, kita perhatikan kata Imam Ahmad ini. Qala al-Imam Ahmadu. Berkata Imam Ahmad, an-nasu muhtajuna ila ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarabi. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minum. Apa alasannya? Kata beliau, alasannya kenapa? Kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu lebih besar, ya, daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minum. Apa alasannya kata beliau? Li'anna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratun au marrataini. Marratan au marrataini. Fal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfasi. Karena makanan dan minuman itu dibutuhkan dalam sehari itu sekali atau 2 kali atau 3 kali saja. Adapun ilmu agama itu dibutuhkan setiap hembusan nafas. Setiap hembusan nafas kita ini butuh contoh. Orang bangun tidur, orang yang berilmu dan gak berilmu sama tidak? Orang yang berilmu akan menyatakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ya, karena bisa dibangunkan lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, ahyana ba'dama, karena kita dibangkitkan lagi. Ya, setelah dimati. Kemudian biasanya setelah doa kemana? Ke kamar mandi. Apa sama orang berilmu dan berilmu ke kamar mandi? Nah, sama. Orang nggak boleh nyelonong aja, mau kaki kanan kaki kiri, yang penting masuk kamar mandi. Orang yang berilmu tidak mungkin. Dia akan dahulukan kaki kiri sambil mengucapkan Allahumma inni a'udzika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika dalam kamar mandi, sama nggak orang berilmu dan nggak? Ya, sama. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Mungkin, ya, boros di dalam menggunakan air, kemudian nyanyi mungkin. Ketika keluar kamar mandi, sama nggak orang yang berilmu dan nggak berilmu? Nggak sama. Dia akan mendahulukan kaki kanan. Ya, ini perbedaan orang berilmu dan ini keutamaan ilmu. Maka betul kata Imam Ahmad. Ya, bahkan sama nggak orang berilmu dan nggak berilmu ketika bersin? Nggak sama. Orang yang berilmu ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Sama nggak orang yang mendengar orang bersin, orang berilmu dan nggak berilmu? Nggak sama. Orang yang punya ilmu ketika mendengar saudaranya bersin akan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian didoakan lagi orang yang bersih. Jadi setiap, ya, aktivitas kita membutuhkan ilmu. Setiap aktivitas kita membutuhkan ilmu. Kemudian qala Sufyan ibnu Uyainah, arfa'un nasi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa hum anbiya'u wal ulama. Maka kedudukan orang yang paling tinggi di sisi Allah, ya, dan di antara hamba-hambanya itu adalah para nabi dan para ulama. Maka sebagai penutup majelis kita pada malam hari ini, saya bacakan tentang syair. Di dalam kitab ini sebutkan mal fahru ila li ahli ilmi. Tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali orang yang memiliki ilmu agama. Innahum alal huda, karena orang yang memiliki ilmu agama di atas petunjuk. Liman istada al adla'u, karena orang yang memiliki ilmu agama akan menunjukkan orang-orang ke jalan yang lurus. Wa qadru kulli imri'in ma kanu yusinuhu.
kadar kemuliaan seseorang itu sesuai dengan yang ia tekuni tentang ilmu agama ini. Jadi kemuliaan orang itu sesuai dengan yang tekuni tentang ilmu agama ini. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Dan orang bodoh itu bagi orang berilmu itu musuh. Karena orang jahil itu merusak, sedangkan orang berilmu itu memperbaiki. Wafus bi ilmin, maka berbahagialah orang-orang yang punya ilmu agama. Kenapa? Ta'ish hayan bihi abadan. Dia akan hidup untuk selama-lamanya. Orang yang punya ilmu agama akan hidup untuk selama-lamanya. An-nasu mauta, manusia akan mati. Semua manusia akan mati. Wa ahlu ilmi ahya, adapun orang yang punya ilmu akan hidup selama-lamanya. Kita mengenal, nggak usah jauh-jauh ulama yang di Indonesia saja. Kita mengenal Buya Hamka, ya. Kita mengenal Kiai Hashim Asy'ari. Kita mengenal Kiai Ahmad Dahlan, Hasan, ya. Kita kenal sampai saat hari. Namanya kita nggak pernah ketemu. Nyampe pada kita karyanya, ya. Maka karyanya nggak harus kitab, ya. Bisa dengan organisasi, dengan Muhammadiyah. Kita tahu itu di situ pendirinya adalah Kiai Hashim, Kiai apa? Ahmad Dahlan. Kiai Hashim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama, dengan karya-karya ilmunya yang belajar sampai saat ini. Kemudian orang-orang yang punya pesantren, orang yang sudah tiada pesantrennya sampai hari ini tetap. Makanya ketika kita ingin umur kita senantiasa, ya, maka kita hendaknya mempunyai ilmu agama. Salah satu yang termudah bagi kita apa? Ajarkan ilmu kita kepada cucu-cucu kita. Ajarkan ilmu kita kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan menjadi penyambung nyawa bagi, penyambung umur bagi kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.